Amin Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Silakan siapa yang mau baca? Berkata, saya lihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Catatan inilah alasan prinsip dari diberikannya hujah berkali-kali oleh hakim Allah kepada mahkum alaih manusia, dan itu sebenarnya merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, selain demi tegaknya keadilan atas mereka dengan landasan yang benar. Ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-senang. Dia senang menyendiri di kebunnya di tengah-tengah teman-temannya. Selain mereka tidak diizinkan masuk. Tengah dia berada di kebun itu, tiba-tiba melihat seseorang di sela-sela pepohonan. Dia marah dan berkata, "Siapa yang mengizinkan orang ini masuk?" Maka datanglah orang itu lalu duduk di hadapannya dan berkata, "Apa pendapat Tuan tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya?" Hakim boleh memberinya tempo jika itu dipandang baik, jawab orang alim itu. Hakim telah memberinya tempo, tapi tidak memberinya manfaat dan tidak menghentikannya dari sikap acuh dan enggan membayar. Dia harus dihukum, tegas orang alim. Sesungguhnya hakim itu telah bersikap lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun. Atas temannya melanjutkan pembicaraan. Sang alim mendudukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya. Sementara itu, orang yang bertanya pergi meninggalkannya. Setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi pergi. Benarnya. Oh, setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi pergi. Kata penjaga pintu. Tidak ada seorang pun masuk dan tidak ada juga yang keluar. Pulanglah kalian, seru alim kepada teman-temannya. Mulai saat itu dia tidak pernah menampakkan diri kecuali di dalam majelis taklim guna mengajar. Kisah-kisah tentang An-Nazir. Cukup. Jadi suatu saat ada seorang alim. Kalau yang tadi perkataan Imam Malik sudah saya jelaskan ya. Jadi idealnya sebelum 40 tahun membangun banyak relasi dan hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Kalau udah 40 tahun lebih fokus pada diambilkan lagi. Iya. Terima kasih banyak loh Bu. Jazakillah khairan. Nah, jadi kalau udah umur 40 tahun ke atas, maka tidak sepatutnya kemudian kita sibuk dengan dunia, tapi sudah sepatutnya kita lebih fokus kepada akhirat. Karena 40 tahun ke atas, kemarin sudah saya jelaskan, 40 tahun ke atas itu sudah tidak bisa disebut muda lagi walaupun belum tua. Ya, tua itu 60 tahun ke atas kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ibu-ibu masih belum tua ya, tapi juga tidak muda, jangan salah. Kecuali yang sudah 60 tahun ke atas. Kecuali yang sudah 60 tahun ke atas. Nah, terus kemudian yang tadi ceritakan, ini cerita ya, bukan hadis, cerita. Ada seorang ulama, seorang faqih, seorang yang alim lah. Dia ini orangnya alim, tokoh, udah ulama lah, udah ngetop lah istilahnya. Semakin tua itu bukannya semakin sibuk untuk membina umat atau dalam kebaikan, tapi karena dia asik dalam popularitasnya, asik sebagai orang yang mapan hidupnya, akhirnya bukannya sibuk berjuang di jalan Allah, tapi malah sibuk bersenang-senang. Jadi beliau punya tempat khusus di mana beliau kumpul dengan teman-temannya dan bersenang-senang di situ itu. Nah, singkat kata singkat cerita,
Rupanya Allah sayang sama orang alim ini. Allah sayang sama orang alim ini. Maka Allah utus satu hambanya, nggak tahu itu dari bangsa jin apa dari bangsa malaikat atau dari bangsa wali-wali Allah yang sulit dijangkau oleh umumnya manusia, menyelinap masuk ke taman yang memang dijaga oleh penjaga pintu. Jadi ada penjaga, jadi pintu masuk di tempat itu ada penjaganya. Nah, masuklah seseorang, nggak tahu lewat pintu mana, masuk dan menanyakan sesuatu kepada si alim tadi ini. Di antara pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang telah diberi banyak waktu untuk membayar hutang tapi dia tidak kunjung membayar? Bagaimana pandangan Anda tentang seseorang yang punya hutang? Ya dia harus segera bayar katanya. Kalau kemudian yang bersangkutan tidak sanggup membayar, maka diberi tempo. Kalau sudah diberi tempo tapi juga tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang berhutang untuk membayar hutang, bagaimana? Maka dia harus dihukum. Sebenarnya hakim tadi sudah sangat lembut memberikan tempo yang sangat panjang buat yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan tidak bisa juga memanfaatkan tempo itu untuk misalnya berbuat yang lebih baik. Maka sang alim tadi menjadi tertegun, merasa tertegur dengan orang tadi, dan beliau pun akhirnya bercucuran keringat dan menangis. Dan dia berkata kepada penjaga pintunya, coba cari orang tadi mana. Ditanyakan kepada penjaga pintunya, apakah tadi ada orang masuk? Tidak ada orang masuk dan tidak ada orang keluar. Betul, siapa tadi itu? Yang nggak tahu, bisa jadi malaikat yang mengingatkan yang bersangkutan. Nah, maksud saya begini, Bu. Nah, kita ini sebenarnya, saya mohon maaf ya, kita ini oleh Allah sebenarnya telah diberi banyak kesempatan untuk satu, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang memang saya mohon maaf, tidak semua kita terkadang sadar dengan kesempatan itu. Sambil contoh sederhana aja, misalnya gini, saya mohon maaf ya. Ada nggak di antara ibu-ibu yang usianya sudah 63? Ibu udah berapa, Ibu? Berapa? Sudah, Ibu sudah nonton lagi ya? Oh, berarti belum ada yang dapat bonus ya berarti ya? Belum ada yang dapat bonus berarti. Kan kata Nabi, usia umatku, enggak, kata Nabi kan usia umatku itu antara 60 sampai 70. Maksud saya begini, Bu, kalau di antara ibu-ibu udah ada yang umur 60 tahun ke atas atau 63 tahun ke atas, itu kan berarti udah dapat bonus. Dan kemarin di awal sudah saya sampaikan, usia 60 tahun itu harusnya usia yang menjadi seorang itu banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang, saya mohon maaf ya, semakin tua bukannya semakin baik, tapi malah semakin jadi. Kalau orang nyebut saya tua-tua keladi, makin tua makin jadi, maka itu kan musibah namanya. Itu musibah namanya. Gimana bukan musibah? Sementara yang bersangkutan bukannya lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Kita nggak usah jauh-jauh, sekarang melihat dalam diri kita masing-masing aja lah. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berapa banyak yang telah kita manfaatkan dalam kebaikan, dan berapa banyak yang telah kita habiskan secara sia-sia? Kan itu aja pertanyaannya. Dari sekian banyak waktu kita yang ada itu loh, berapa banyak yang telah kita manfaatkan dengan baik, dan berapa banyak yang telah kita sia-siakan? Itu pertanyaannya sebenarnya. Karena kita ini abnaul ayyam, kita ini anak-anaknya hari. Jadi gini, Bu, kalau hari-hari kita isi dengan kemuliaan, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau hari-hari kita isi dengan kesia-siaan, maka ujungnya kita akan sia-sia. Kalau hari-hari kita isi dengan kehinaan, kita akan terhina. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka dunia ini nggak ada pilihan. Sebenarnya kita ini nggak ada pilihan kecuali harus menjadi orang baik. Kalau kita menjadi orang buruk, berarti kita salah pilih. Kalau kita salah pilih, jangan salahkan Allah. Kalau akhirnya yang terjadi adalah lebih buruk. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mumpung kita masih hidup. Kalau udah mati, penyesalan kita percuma tak berguna. Percuma tak berguna. Nah, silakan dipilih potensinya. Mumpung masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut silakan. Ibu yang siapa baca? Kisah-kisah tentang An-Nazir. Saya pikir ada baiknya kisah-kisah kita sambung dengan kisah-kisah lainnya tentang Nabi. Peringatan dan ancaman sebagai nasihat bagi kita semua agar waspada terhadap datangnya maut. Ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah. Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba, tanpa ditemui tahapan-tahapan. Ketika ditanya apa sebabnya, dia menyebutkan
juga cinta kepadanya. Pada suatu hari aku membelak balik rambutnya, tiba-tiba ada 2 helai rambutnya yang putih. Maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat seraya berkata, perlihatkan kepadaku. Aku pun memperlihatkan kepadanya, dan tiba-tiba dia mengucapkan, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sejenak kemudian dia memandangiku seraya berkata, ketahuilah, andai kata tidak ada kewajiban atasku untuk mematuhimu, niscaya aku tak akan kembali kepadamu. Maka biarkan aku siang atau malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku. Maka aku berkata, tidak disebut dermawan juga tak mengapa. Dia marah lalu berkata, apakah engkau menghalangi aku dari Tuhanku? Padahal dia telah memberitahu aku akan segera bertemu dengannya. Lalu dia berdoa, ya Allah, gantilah cintanya kepadaku dengan kebencian. Maka malam itu rasanya tidak ada yang lebih aku sukai selain menjauhkan dariku. Bahkan kemudian aku menawarkannya untuk dijual, dan bertaruh padaku seseorang yang berani membelinya dengan harga yang aku inginkan. Namun ketika aku akan menerima bayarannya, wanita itu menangis. Bukankah ini yang kamu inginkan? Tanya. Demi Allah, katanya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih aku sukai selain dirimu. Tapi maukah engkau sesuatu yang lebih baik daripada uang bayaran untuk diriku itu? Apa itu? Merdekakanlah aku karena Allah Azza wa Jalla. Jawabnya, hal itu akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku, dan memberimu pahala lebih besar daripada harga diriku. Ya, aku merdekakan kamu, kataku. Wanita itu berdoa, semoga Allah meluruskan akarmu dan memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan. Dan sejak itu saya bersyukur agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatan. Ini ceritanya di seorang raja punya budak. Ini ceritanya. Ambil hikmahnya aja. Karena ini bukan hadis, jadi Anda percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Cuman ini cerita. Cerita ini diambil hikmahnya aja, karena yang cerita seorang ulama. Imam Al-Qurtubi bercerita dulu itu ada sebagian orang-orang yang kaya lah, orang-orang yang berpangkat itu punya seorang budak wanita. Budak itu, Bu, kalau dalam hukum Islam bisa diperlakukan seperti seorang istri. Jadi bisa dibelai-belai gitu. Bisa mohon maaf ya, bisa digauli bisa. Karena kenapa? Enggak pakai akad nikah atau apa gitu? Jual beli budak itu sudah sama akad nikah. Ya, tapi begini konsekuensinya, nanti kalau punya anak, anaknya itu jadi orang merdeka, anaknya. Ya, kalau sampai punya anak, maka si ibu dari budak ini, si ibu yang budak tadi itu anaknya merdeka, bukan budak. Ya, jadi tuannya. Terus kemudian yang kedua, si tuan apabila mati, nanti si ibu ini otomatis merdeka. Tidak lagi menjadi budak. Terus kemudian yang ketiga, ini sepaket juga sama, sepaket. Ini kakak saya. Saya sepaket. Nomor 1, 2, yang 3 di kamar, ini terakhir. Oh iya. Iya. Dari Bali semua ya? Iya. Masya Allah. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya si budak ini ketika dibelai-belai oleh bukan si suami, si majikannya tadi, ya tuannya dulu, tuannya itu tiba-tiba dia melihat ada 2 helai uban di rambutnya. Maka begitu tahu ada ubannya itu, si budak ini nangis karena dia sudah merasa dekat dengan kematian. Terus si budak ini memohon dengan sangat agar kalau bisa diizinkan dia untuk beribadah kepada Allah dan tidak diganggu dengan aktivitas bersama dengan majikannya ini. Rupanya majikan ini cinta banget sama budak ini, rupanya cinta banget dia.
Ya oke lah kalau karena cinta banget, akhirnya si budak ini karena ingin dekat dengan Allah, tidak mau sibuk dengan majikannya, terus dia berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau cabut cintanya kepada hamba. Dan betul dikabulkan doa itu oleh Allah. Akhirnya si tuan ini tidak cinta lagi kepada si budak tadi. Karena udah nggak cinta lagi, dia berencana mau jual. Kata budaknya, ini lebih parah lagi ntar kalau saya dijual. Kalau saya sampai kepada tuan yang tidak mencintai saya, apalagi nyuruh saya berbuat yang tidak baik, lebih parah lagi. Akhirnya kemudian dia bilang sama tuannya, apa tega Anda mau menjual saya? Sementara Anda kalau mau mengikhlaskan saya untuk dibebaskan guna beribadah kepada Allah, Anda akan dapat ganti yang lebih baik. Saya doakan deh katanya. Akhirnya si tuan tadi kasihan. Oke deh, kamu saya bebaskan tanpa saya jual ke orang lain. Akhirnya didoakanlah yang baik-baik. Dan sejak itu rupanya doa itu dikabulkan juga oleh Allah. Dan seketika itu si tuan tadi dikasih sifat zuhud oleh Allah dalam hatinya, di mana dia tidak lagi kemaruk kepada masalah dunia. Saya tak hendak komentar soal budak ya. Saya hanya mau sampaikan begini. Ini cerita ini tolong jangan ditarik kepada kesimpulan terkait dengan hubungan suami istri. Jadi jangan sampai kemudian karena Anda sudah ada ubannya terus bilang sama suami, udah Mas ya mulai sekarang kita nggak usah berhubungan lagi ya, kita sibuk aja dengan Allah beribadah. Itu salah. Salah. Jadi tolong jangan dikiaskan kasus budak ini dengan kasus istri dengan suami. Justru kalau suami istri itu ibadah yang lain lagi nanti. Saya pernah diundang soalnya gini. Ini kisah nyata. Saya diundang oleh ibu-ibu di daerah Jatiwaringin ini. Kumpul di keluarga itu, ada suami, ada istri. Yang undang istrinya. Ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantunya, kumpul semua saat itu. Begitu saya datang, dia ngomong sama saya gini, Ustadz, tolong nilai apa yang saya katakan, bener apa enggak nih Ustadz? Katanya. Silakan Bu, dia bilang. Ustadz, saya berencana mau menitipkan suami saya ke anak saya yang pertama. Saya kaget, kenapa istrinya dititipkan ke anaknya yang pertama? Ada apa dengan suaminya? Ternyata suaminya kena Alzheimer. Alzheimer itu Alzheimer itu Bu? Ya enggak ya gini deh, dibilang gila enggak gila, dibilang full enggak full juga karena ada beberapa baut yang agak longgar gitu aja lah. Nah, tapi beliau enggak banget Alzheimer-nya enggak banget beliau. Karena makan bareng sama saya masih bisa, makan sendiri, pakai baju sendiri masih bisa. Cuma memang agak lambat gerakannya, agak melambat gitu. Dan agak ada masalah mental gitu aja sih kalau Alzheimer itu. Nah, singkat cerita, yang bersangkutan itu saya tanya, kenapa ibu berencana hendak menitipkan suaminya ke anak pertama? Apa jawaban ibu tadi? Ustadz, saya tidak mau tahajud saya terganggu dengan melayani suami. Saya tidak mau sholat duha saya terganggu dengan melayani suami. Saya tidak mau bacaan Quran saya terganggu gara-gara melayani suami. Saya mau beribadah kepada Allah, Ustadz. Saya nggak mau terganggu oleh suami. Saya jawab, bisa jadi Bu, saya bilang gitu. Pahala ibu tahajud, duha, baca Quran itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu melayani suami. Bisa jadi dosa ibu mentelantarkan suami lebih besar daripada ibu dibandingkan pahala ibu beribadah sunnah tadi. Nah ini saya mohon maaf ya. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita koreksi dari sebagian orang yang beranggapan bahwa seolah-olah untuk dekat dengan Allah itu mesti pakai ritual, dalam arti ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Padahal ibadah sosial itu juga tidak kalah hebatnya. Daya pendekatannya kepada Allah itu nggak kalah hebatnya. Saya mohon maaf nih, kalau kita bicara tentang sholat, ya memang sholat mendekatkan diri kita kepada Allah insya Allah. Saum juga begitu. Tapi saya ulang loh ya, membantu sesama, berbuat baik pada sesama. Kalau istri berbakti kepada suami, kalau suami berbuat baik kepada istri, itu juga potensial banget untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan salah. Karena saya ulang, karena sebagian orang kadang salah beranggapan bahwa seolah-olah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah itu cuman ibadah ritual aja, padahal sosial pun juga bisa. Ini persis seperti seorang bapak-bapak juga. Pernah ada seorang bapak-bapak ketika saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN ya. Beliau masih muda, termasuk hitungannya masih muda lah. Beliau mau ngambil pensiun dini, bapak-bapak mau ngambil pensiun dini. Saya tanya, kenapa bapak mau ngambil pensiun dini? Saya mau sibuk ke masjid aja Ustaz. Mau sibuk ke masjid aja. Saya tidak akan ngantor lagi, nggak akan bekerja lagi. Saya balik nanya sama beliau, apa bapak pikir kalau bapak ke masjid saja dan tidak lagi bekerja,
itu lebih baik daripada bapak bekerja. Emang nggak baik Ustadz, bukannya ke masjid lebih baik daripada saya bekerja? Dia bilang itu. Tunggu dulu, saya bilang. Bapak jangan salah. Ada hal yang tidak bisa dihapus, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan sedekah. Itu dalam hadis Bukhari. Ada perbuatan dosa Pak yang nggak bisa dihapus dengan sholat dan sedekah. Tapi dosa itu hapus karena lelahnya seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Hadisnya Bukhari. Jadi ada perbuatan dosa itu yang nggak bisa hapus dengan sholat dan sedekah. Tapi rontok dosa itu karena lelahnya seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi jangan dikira bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu, jangan dikira sesuatu yang buruk. Jangan dikira sesuatu yang tidak lebih baik dibandingkan dengan ke masjid. Masjid itu baik, ke masjid itu baik, beribadah baik, tapi jangan dikira bekerja itu tidak baik. Kenapa? Karena ingat, mencari nafkah untuk keluarga itu kadar pahalanya bahkan bisa menghapus dosa dengan izin Allah, untuk bahkan jenis dosa yang nggak bisa hapus dengan sholat dan sedekah. Bisa dipahami Bu ya? Nah, itu diantara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut silakan Bu. diobati atau dirawat, dia kagum dan berlindung ke bunga-bunga yang mulia, lalu mereka memuliakannya. Dengan kita itu saya mengamati orang-orang itu di siang hari. Ternyata dia baik-baik saja, tidak kurang suatu apa. Kemudian saya mengamati di malam hari. Selepas tengah malam, dia nampak keluar dari masjid. Maka aku pun mengikutinya dan mengapa dia berkuburan dan aku pun mengikutinya sampai ke sana. Di tempat itu dia tampak berdiri, sholat dan menangis sampai menjelang takbir fajar. Lalu dia pun duduk berdoa, maka datanglah kepadanya seekor binatang. Aku tidak tahu entah binatang apa, domba, rusa atau lainnya. Binatang itu berdiri di hadapannya, membuka kakinya. Maka orang itu pun memegang gunting susunya, lalu menetek darinya. Selanjutnya dia mengelus tubuh binatang itu seraya berkata, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Binatang itu pun berpaling kepada lalu pergi. Aku segera mendahuluinya ke masjid dan beberapa hal itu aku lakukan terus. Aku ikut keluar saat dari keluar sedaki tanpa dia rasakan kejadian aku. Sementara aku dengan dia berguru ajar, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengirim dia kepadaku, tapi belum mengirimkan aku. Jika Engkau telah meridhoiku, maka berikanlah aku. Tapi jika Engkau tidak meridhoi, maka berilah aku taufik kepada apa yang Engkau ridhoi. Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu berpamitan. Dia menuduhku. Aku katakan
musolatinya musolatinya bersama yang lain. Nah, ini Jadi ada seorang tua di Masjid Nabawi itu yang hari-hari dia berada di masjid, beriktikaf dan membersihkan masjid. Suatu saat tokoh yang bercerita ini dia memperhatikan orang tua ini orang ini aneh. Hari-hari di masjid, bersihin masjid, beribadah kepada Allah. Orang ini siapa sih orang ini? Begitu tanya sana sini ternyata yang bersangkutan adalah satu dari keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini satu putra tokoh masyarakat setempat lah. Nah, singkat kata singkat cerita, orang ini sangat masyhur ceritanya kenapa sampai tinggal di masjid. Bahkan tidak mau pulang, lebih asik berada di masjid. Rupanya bermula ketika beliau melihat cermin dan melihat adanya uban. Saking takutnya kepada Allah karena uban adalah merupakan bagian dari peringatan dari Allah tentang kematian, maka yang bersangkutan sampai-sampai ya tadi histeris, pingsan, bahkan dikatakan dia sampai gila tadi. Walaupun gila sini pengertiannya bukan berarti terus gila gendeng, itu bukan, tapi hilang ingatan maksudnya. Janabah hilang ingatan. Nah, ulama-ulama kita terdahulu itu dalam mensikapi kematian itu sebegitu seriusnya, Bu. Sampai-sampai mengalami pingsan, sampai-sampai mengalami tidak sadarkan diri, sampai-sampai karena membayangkan beratnya hidup setelah mati. Ini bukan perkara takut mati, tapi ini perkara siap atau belum siap mati. Saya katakan kemarin kan kalau kita takut mati itu penyakit, tidak boleh. Tapi merasa diri belum siap mati dan dengan itu kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian, itu yang betul. Nah, makanya ini yang perlu kita ingatkan baik-baik adalah bahwa kita tidak harus bersikap seperti beliau juga. Begitu ingat mati terus ke masjid nggak pulang-pulang ya. Bukan itu. Tapi yang saya maksud adalah mari kita semua, tidak hanya ibu-ibu tapi juga saya, sadari betapa kematian itu adalah keadaan yang tidak ringan. Jadi kematian itu keadaan yang tidak ringan. Kalau di dunia ini, Bu, seberat-beratnya hidup di dunia ini, saya pernah sampaikan di sini ya. Seberat-beratnya hidup di dunia ini, istighfar kita itu masih punya fungsi. Sholawat kita masih punya fungsi. Doa kita masih punya fungsi. Tawakal kita masih punya fungsi. Sedekah kita masih punya fungsi. Itu seberat-beratnya hidup di dunia masih punya fungsi, yang fungsi di antara fungsinya adalah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita udah bicara sudah mati, ya kalau udah mati itu kita nggak bisa berbuat apa-apa selain hanya tinggal menerima. Jadi mencari itu adanya di dunia. Kalau di akhir nanti kita tinggal menerima. Walaupun tentu kita berdoa pada Allah, semoga Allah perbaiki keadaan kita semua ya. Amin Allahumma amin. Baik, lanjut Bu, silakan. Dan konon seorang raja Yunani punya pelayan seorang budak perempuan untuk mengurus pakaiannya. Budak itu pernah mendapat pendidikan dari orang-orang bijak. Pada suatu hari dia memakaikan pakaian raja dan memasangkannya di hadapannya. Tampaklah oleh raja sukses mengikuti. Dia suruh ambilkan gunting, lalu dia potong uban itu. Oleh budak itu, uban tersebut diambilnya. Dia cium, lalu dia bilang dengan telapak tangannya, dan dia tempelkan ke telinganya seolah-olah mendengar sesuatu. Apa yang kau dengarkan? Tanya raja keheranan. Budak itu menjawab, sesungguhnya rambut ini telah mendapat cobaan karena tidak lagi mendapat kehormatan berdekatan dengan raja. Hamba mendengar dia mengucapkan kata-kata yang sangat ajaib. Apa itu? Tanya raja. Lidah hamba tidak berani mengatakannya, kata budak itu. Katakanlah, perintah raja. Kamu aman selagi mengatakan kata-kata yang bijak. Budak wanita itu berkata, yang maksudnya bahwa ubat itu mengatakan, hai raja yang diberi kekuasaan untuk sementara, sesungguhnya dari semula aku sudah khawatir kamu akan menghukum aku dengan
membalaskan denganku. Betul, dari pagi soalnya. Sekarang agaknya mereka tidak sabar lagi. Ini jadwal yang ketiga ini saya. Terus. Mereka keluar memberontak kepadamu. Kenapa? Boleh jadi mereka akan Iya. segera membinasakan dirimu atau Dari Bali jam berapa? mengurangi syahwatmu, Dari Bali jam berapa? kekuatanmu dan kesehatanmu, sehingga kamu Naik apa? menganggap kematian adalah seekor angin. Raja menyitahkan, tulislah perkataan itu. Budak wanita itu menulis apa yang telah dia katakan tadi, yang kemudian direnungkan oleh sang raja. Akhirnya ia melepaskan kerajaannya seraya berkata, oh, agaknya inilah maksudnya. Dalam kisah Israeliat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Cukup. Jadi ada kisah lagi nih nama. Kisah tentang seorang raja. Jadi ada kisah tentang seorang raja yang suatu saat ada uban di rambutnya. Dan uban itu dipegang oleh budak perempuannya yang sama menemaninya sambil seolah-olah dia mendengar, si budak ini seolah-olah mendengar suara uban itu. Kata raja, emang dia ngomong apa katanya? Enggak, raja, saya takut. Karena takut nanti kalau saya sampaikan Anda akan menghukum saya. Tenang, kamu aman selama kamu bicara dengan cara yang bijak. Maka sampaikanlah tadi itu bahwa seolah-olah uban itu berkata begini-begini ya. Intinya tentang kematian. Jadi terlepas dari kisah ini Bu ya, terlepas dari kisah ini, saya nggak tahu ya, ibu-ibu merasa nggak ya bahwa usia itu nggak bisa ditipu gitu maksudnya, nggak bisa dibohongin gitu, iya. Jadi umur nggak kena apusi kalau orang Jawa bilang itu. Jadi iya, jadi usia itu nggak bisa dibohongin. Artinya gini, ya nyatanya kita tidak segagah dulu lagi kan, ya itu nyatanya. Daya tahan tubuh kita, daya ingat kita ya, terus daya kemampuan fisik kita itu nyatanya memang nggak seperti dulu lagi, nyatanya itu nyatanya. Nah itu kan juga merupakan nyata-nyata kan, itu berarti itu nyata-nyata juga pemberitahuan dari Allah betapa sebenarnya kita ini semakin lama sebenarnya semakin kesini itu semakin mendekat kepada kematian. Karena puncak dari kematian itu secara zahir adalah ketiadaan potensi diri dalam arti mati. Potensi diri udah nggak ada lagi dalam arti mati. Itu dalam arti kematian secara zahir. Maka sekarang terkembali pada kitanya. Nah, saya ulangi, ini terkembali pada kitanya. Kira-kira, lanjutannya kira-kira kita ini dalam konteks terkait dengan semakin dekat dengan kematian itu, apa persiapan yang telah kita lakukan? Itu kan pertanyaannya. Apa yang telah kita lakukan itu pertanyaannya kan itu sebenarnya. Kalau kita, saya mohon maaf, semakin dekat pada kematian ini kok semakin melakukan sesuatu yang sia-sia, ya sudah, berarti jangan salahkan siapa-siapa kecuali di sini kalau kita nanti setelah mati juga akan disia-siakan. Tapi kalau kita semakin kesini semakin berbuat sesuatu yang memuliakan, maka insya Allah kita juga akan dimuliakan. Ya, kembali pada kitanya semua sebenarnya. Ya tadi kembali pada istilah para ulama, nahnu abnaul ayyam. Kita ini adalah anak-anaknya hari. Ya, sekarang hari-hari kita isi dengan apa itu aja lah. Kalau kita hari dengan kemuliaan-kemuliaan, kalau hari-hari kita isi dengan kemuliaan-kemuliaan, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau hari-hari kita isi dengan kesia-siaan, maka kita akan disia-siakan. Dan kalau kita isi hari-hari kita dengan kehinaan, jangan salahkan kalau kita terhina. Jangan salahkan siapa-siapa, kita diri sendiri kalau kita jadi terhina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lanjut. Pada kesini dalam rangka Bu Arina mau mantu atau tidak? Kenapa? Oh ada sepupu yang mau mantu. Oh, saya pikir Pak Hartoyo mau mantu. Tahun depan.
Oh depan insyaallah. Yang mana yang di Jepang itu? Kan dulu. Apa? Dua-duanya ke tempat itu. Oh langsung dua-duanya. Enggak. Oh, Tujuan lain. oh. Nah, Ya, enggak, silakan Bu. Dalam kisah Israiliyat. Israiliyat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam ketika pulang dari mengorbankan anaknya kepada Tuhannya Azza wa Jalla, salah istrinya melihat ada janggutnya ada sehelai rambut putih. Ibrahim adalah orang yang pertama-tama berubah di muka bumi. Maka Sarah seolah-olah tidak mempercayai kenyataan itu. Lalu dia perhatikan rambut itu kepada suaminya. Ibrahim memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik kepadanya. Sebaliknya, Sarah tidak menyukainya. Dia meminta Ibrahim menghilangkannya, tetapi dia tidak mau. Maka datanglah malaikat maut seraya berkata, "Assalamualaikum ya Ibrahim." Namun beliau asli adalah Ibram. Namun beliau yang asli adalah Ibram. Tapi malaikat maut menambahinya dengan huruf H. Dan huruf H dalam bahasa Suriani Huruf H. H. H terus. Terus. Dalam bahasa Suriani berarti ungkapan penghormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Ibrahim senang dipanggil dengan nama itu. Dia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu." Malaikat itu menjelaskan, "Sesungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kami orang yang terhormat di kalangan penghuni langit dan penduduk bumi. Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu. Adapun namamu, kalau dipanggil Ibrahim, baik di langit maupun di bumi, sedangkan pada fisikmu, Allah menjadikan keagungan dan cahaya pada rambutmu." Ibrahim menceritakan kepada Sarah semua yang dikatakan malaikat, lalu berkata, "Inilah yang kamu benci, justru merupakan cahaya dan tanda keagungan. Tapi aku tetap tidak menyukainya," kata Sarah. "Tapi aku menyukainya," sahut Ibrahim pula. Bahkan kemudian dia berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah kepadaku cahaya dan keagungan." Maka keesokan harinya janggut Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi putih semuanya. Dalam Aksan bin ada pernyataan, barang siapa beruban selai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah malu untuk mengazab orang yang beruban." Dan masih banyak lagi kabar-kabar tentang bab ini. Begitu pula syair-syair. Tapi kiranya cukup dengan apa yang telah disebutkan di atas. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Kalau Israiliyat itu nggak usah diyakini, tapi juga jangan didustakan. Israiliyat itu kisah-kisah di zaman ketika zaman Nabi masih hidup, itu banyak orang Bani Israel yang masuk Islam. Ketika masuk Islam, kisah-kisah dari agama dia sebelumnya itu masih terbawa dan masih suka diceritakan. Nabi melarang para sahabat untuk percaya, tapi juga melarang mereka untuk mendustakannya. Kalau bahasa Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Enggak usah didustakan, tapi juga jangan dipercaya. Terus perintahnya apa? Ambil pelajarannya. Ambil pelajaran tentang apa? Tentang uban. Bahwa dalam Islam ternyata uban itu tidak hanya sekedar tanda kematian ya, bahwa orang akan sudah semakin dekat dengan kematiannya, tapi lebih dari itu uban itu ternyata punya nilai cahaya bagi seorang muslim. Makanya dalam Islam itu tidak disarankan mencabut uban. Kalau mau nyemir gak apa-apa disemir, tapi selain dengan warna hitam. Ya, jadi dalam Islam itu boleh nyemir. Misalnya ibu-ibu, biar lebih menarik di depan suami, kan tidak enak masa suami merasa tidurnya sama nenek-nenek terus kan, misalnya gitu. Biar nggak merasa tidur sama nenek-nenek, akhirnya ibu pakai semir, silakan. Kalau dicabut bukan dilarang sih, cuman sebaiknya jangan. Nah, jadi karena uban itu cahaya bagi seorang muslim. Nah, jadi uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim. Semakin banyak ubannya, semakin banyak cahayanya. Tapi seandainya, ya tadi saya ulang, ibu tidak suka dengan uban itu, maka boleh menggunakan semir. Tapi semirnya yang penting jangan warna hitam. Kalau warna hitam, ada sebagian ulama yang melarang ya. Silakan warna pink, warna hijau, warna-warni, warna brown, warna ungu, silakan boleh asal mau, tapi itu seperti itu.
Nah, tapi kalau ibu mau terima apa adanya uban itu, tentu itu akan lebih baik. Ya. Jadi ulama memang dalam hal ini menilai bahwa uban itu adalah sebagai cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang macam-macam sih. Ada kalanya orang dengan setelah beruban malah kelihatan ganteng itu ya ada. Setelah beruban iya, ada juga orang setelah beruban kelihatan lebih cantik itu ya ada. Tapi jarang ya. Maaf saya bercanda. Maaf saya bercanda yang terakhir. Maaf saya bercanda. Enggak, yang pasti kalau ada perubahan berarti tambah tua. Iya betul. Tapi enggak juga sih orang kaget beruban kan karena sebelumnya belum pernah beruban terus beruban kan. Kalau udah biasa beruban mah biasa-biasa aja. Gitu ya. Ibu misalnya nggak pernah beruban, tahu-tahu keluar uban pasti kaget pertama. Tapi karena udah siap aja kelihatan ubannya terus, udah biasa ngeliat uban jadi santai aja. Lama-lama kan begitu. Tapi intinya uban itu pokok pembahasan kita, uban itu adalah informasi betapa sebenarnya kita ini semakin tua dan semakin dekat dengan kematian. Intinya jangan pusing soal uban, yang penting persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan tanya jawab. Masalah yang lain boleh silakan tanya jawab. Tanya, protes, marah boleh silakan. Yang penting jangan marah-marah. Iya, yang penting jangan marah-marah. Monggo silakan. Kalau ada. Monggo Pak Bu. Sudah bicara begini saya masa lalu saya Pak. Masa lalu apa Bu? Sama saya. Oh gitu. Yang lalu biar berlalu. Kita semakin dekat tapi kan Allah itu selalu membuka pintu maafnya. Betul. Pada hambanya walaupun Betul. masa lalunya tuh udah kasarnya kalau Jawa itu udah takilan, tapi kalau tua Oke. udah sadar semakin banyak lalunya Oke. tetap diterima ya Pak. Ya, Pak. Walaupun mungkin kalau diukur terus terang aja masa lalu saya puluhan tahun jadi sadarnya lebih sedikit itu kan enggak ini ya Pak. Jadi enggak diukur nanti yang nakal 30 tahun misalnya, yang sadar cuma 10 tahun. Jadi Bahkan hujan setahun bisa hilang, kemarau setahun bisa hilang oleh hujan sehari. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, puluhan tahun kita berbuat dosa, asal kita bertaubat, langsung dianggap yang lalu itu oleh Allah tidak ada. Kalau bahasa hadisnya, apa yang telah lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. SKPATN. Nah, kenapa Bu? Ya terus kenapa? niat aja. Oh iya. Iya wis. Kadang-kadang kalau orang ya Allah. Terus gini, ini nasihatnya Bu ya. Nasihatnya. Untuk perbuatan dosa kita di masa lalu yang sekiranya orang lain tidak perlu tahu, jangan disebar-sebarkan. Saya mohon maaf ya. Saya tidak tahu masa lalunya Bu Surya misalnya. Saya tidak tahu masa lalunya Ibu, siapa namanya Bu, lupa saya? Bu Mai. Saya tidak tahu masa lalunya Bu Nelly. Saya tidak tahu masa lalunya Ibu ya? Yanti apa Yanti? Yanti. Ibu Ria, Ibu Koni, Ibu Siti. Jangan sinten sampai kula Mbak Nuni nggih. Kan saya tidak tahu masa lalu Anda. Kalau sekiranya orang lain tidak perlu tahu, enggak usah diberitahu. Ibu tahu kenapa? Karena masa lalu kita, dosa kita yang telah lalu yang Allah tutup, yang Allah tidak beritahukan ke orang lain, yang Allah tutup. Dalam hadis Bukhari, itu pertanda bahwa Allah tidak persoalkan dosa kita. Dan jaga dengan istighfar, dengan taubat. Nah, adapun dosa kita yang mohon maaf terlanjur orang lain tahu. Mohon maaf ya, fakta di lapangan kan sebagian kita mungkin ada yang tahu masa lalu kita lah misalnya. Nah, pada mereka yang tahu masa lalu kita, sampaikan kepada mereka, jangan seperti saya. Nah, saya ambil contoh sederhana. Ibu tahu Allahyarham Ustadz Jifri Al-Bukhari nggak? Kan orang tahu masa lalu dia kan. Kemana-mana pidato agar jangan sampai seperti dia. Itu betul itu. Itu betul. Kenapa? Karena orang udah terlanjur tahu.
Nah, yang salah itu adalah orang nggak pernah tahu siapa dia dulunya. Tapi tahu-tahu dia cerita, saya dulu ini, padahal orang nggak ada yang tahu. Tapi dia ceritakan, itu yang betul jangan diceritakan. Jadi apa yang telah lalu dari perbuatan dosa kita jangan ceritakan. Nah, tapi yang orang lain sudah terlanjur tahu, ya ambil pelajaran. Jangan seperti saya. Jangan seperti saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya Bu. Kalau persoalan hari yang tidak puasa itu kan bisa diganti dengan tarawih. Terus Bu. Jadi selama ini di kerjaan itu saya tarawih juga tahajud juga kalau ada waktu, kalau sehat, Ustaz, saya bagi diri saya sendiri. Tapi kalau seandainya itu kadang-kadang kita sampai itu kita nggak tarawih lah gitu kan, nggak tarawih tiba-tiba kita sahur kan masih ada waktu itu bisa buat tarawih dulu atau tahajud dulu baiknya Ustaz. Bagus. Kalau Ibu nanya ke saya, Baik. semua sholat malam, saya ulang ya, semua sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya sebelum tidur, itu namanya, kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Di tarawih itu istilah sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya, itu yang dikerjakan namanya tarawih. Kalau dikerjakan setelah tidur, itu namanya tahajud. Nah, walaupun tahajud itu nanti bisa bernilai tarawih juga kalau di bulan Ramadan. Dengan kata lain, ibu malam itu karena malamnya ibu nggak tarawih, terus kemudian ibu habis sahur ibu ada kesempatan mau sholat malam, itu ibu niat tarawih itu sah dan jadinya tahajud tetap. Ibu niat tahajud juga sekaligus punya nilai tarawih. Jadi sholat malam yang dikerjakan di waktu malam Ramadan itu namanya tarwihah, tarawih. Jadi ibu kerjakan tahajud punya nilai tarawih. Ibu ngerjakan tarawih. Kalau habis bangun tidur juga punya nilai tahajud. Ibu silakan niat apa terserah. Mau niat tahajud boleh, mau niat sholat malam biasa boleh, mau niat tarawih juga boleh. Yang jelas khusus untuk malam-malam Ramadan, sholat malamnya itu diberi nama tarwihah. Penamaan tarawih pun bukan dari Nabi yang saya tahu. Penamaan tarawih itu dari para sahabat. Karena santainya sholat di malam-malam Ramadan itu, sehingga disebut dengan istilah tarwihah, sholat yang santai. Makanya kalau ngebut berarti bukan tarawih, bukan tarwihah, tapi tasri'ah atau musabaqah, perlombaan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kan ini Bu Fadli yang tadi Pak. Kan tarawih itu juga ada sama saja tahajud ya. Intinya kan sama kan. Bedanya sama tiga waktu. Tapi kan intinya kan sama kayak tahajud ya Pak. Jadi kalau saya memang jarang sih kalau sudah tarawih itu saya nggak tahajud. Jadi udah nggak apa-apa ya maksudnya. Pada prinsipnya sholat malam di bulan Ramadan itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ibu misalnya tarawih nggak tahajud, ya nggak apa-apa. Uang ibu nggak tarawih nggak tahajud juga nggak apa-apa. Tapi gini maksud saya, tapi kan rugi kalau kita nggak sholat tarawih, itu rugi. Ruginya itu bukan karena berdosa. Sayang aja ada banyak keutamaan. Ada banyak keutamaan di malam-malam Ramadan kok kita tidak melaksanakannya. Saya tarawih selalu Pak, selalu. Okay. Cuma nggak tahajud karena sudah tarawih. Ya, yang penting gini, ini rumus. Jangan sampai, ini sependek yang saya pahami ya, jangan sampai ibu beranggapan bahwa sholat tahajud itu dilarang di bulan Ramadan hanya karena ibu sudah sholat tarawih di malam hari. Adapun ibu merasa cukup dengan tarawih malam nggak tahajud lagi, nggak jadi soal ya. Tapi kalau ibu meyakini bahwa tidak boleh sholat tahajud setelah sholat tarawih, saya khawatir itu kesimpulan yang keliru, mengingat ada hadis Sahih Muslim. Ada hadis sahih dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj yang nulis Imam Nawawi. Dikutip dalam riwayat itu bahwa pernah Nabi itu seusai sholat witir dan sholat malam di awal malam itu, malamnya itu Nabi sholat lagi pernah 2 rakaat sambil duduk, menunjukkan bahwa sholat lagi setelah ibu di awal malam sudah witir itu sholat malam lagi itu boleh, tidak apa-apa. Di Bulughul Maram juga ada sebuah hadis kan
ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mau sholat malam lagi setelah malamnya udah sholat witir." Nabi bilang, "Enggak apa-apa, aukamakol, asal jangan witir 2 kali. La witroni fi lailatin." Tidak ada witir 2 kali. Jadi tidak ada witir 2 kali. Iya. Witir ya, kalau witir 2 kali genap nanti, Bu. Kan witir itu ganjil artinya. Kalau witir 2 kali nanti genap nanti. Jadi kalau terawih itu sudah winter ya udah nanti tinggal sholat malam aja. Iya, betul. Soalnya di kalau saya kadang-kadang nanti Ya. apa persiapan sahur tuh Pak, Ya. jadi sholat saya lah. Dulu apa ini? Kenapa ucap tiga? Udah tak itu ya udah saya. Ya. Saya lupa. Oke. Monggo, siapa lagi? Mana Ustaz? Ibu. Di luar teknis ini, Silakan, Kang. makin belajar ini ada aturan ya Ustaz, apa hukumnya bersalaman sama ipar laki-laki itu gimana ya? Bersalaman dengan ipar laki-laki. Ada syahwat? Ada kemungkinan syahwat nggak? Enggak. Bener ya, nggak ada kemungkinan syahwat ya. Kadang kan suka cipika-cipiki gitu ya. Ah, Sama karena dianggap Kalau ibu nanya saya ya, kalau cipika-cipiki jangan. Karena kalau salaman begini, saya bicara, kalau bicara dalilnya dulu ya. Kalau kita bicara dalilnya dulu, Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadis okamakal, saya lebih baik ditusuk pakai besi panas tangan saya ini daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, ipar itu kalau di fikih mahram tapi muakkad. Mahram tapi muakkad. Muakkad itu sementara. Berarti kalau seandainya suatu saat misal dia cerai dari saudara kita atau meninggal dunia saudara kita, ya kita ini boleh menikah sama ipar, itu boleh. Namanya turun ranjang atau naik ranjang namanya. Itu seperti itu. Makanya karena dia ada kemungkinan karena ada kemungkinan syahwat. Kalau di Fathul Mu'in itu alasan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu karena ada kemungkinan syahwat itu, makanya terus dilarang bersentuhan dengan ipar itu. Karena ada kemungkinan syahwat itu. Tapi kalau tidak ada kemungkinan syahwat, maka insya Allah sih nggak ada masalah. Contoh ya, ipar yang bareng sama kita dari sejak kecil. Misalnya kayak saya nikah sama istri saya, terus saya tuh ada kenal adiknya istri saya itu dari kecil, yang dari masih ingusan lah. Sehingga sampai besar pun saya nggak ada syahwat sama dia. Kenapa? Dari kecil ngikut saya. Saya kenal adik ipar saya itu dari kecil, dari ingusannya itu, sehingga kemungkinan tidak ada syahwat. Kalau kemungkinan tidak ada syahwat ya silakan. Tapi kalau iparnya ipar yang baru kenal gitu, yang udah ketemu gede gitu ya dikhawatirkan terjadi apa tadi? Syahwat tadi itu seperti itu. Nah, ini dalilnya. Kalau tidak ada syahwat nggak apa-apa, ini dalilnya. Dasar kebolehan bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram adalah, dasarnya ini ya, adalah bahwa pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidur siang di rumah bibi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bernama Ummu Haram. Ummu Haram. Namanya siapa, Bu? Ummu Haram binti Milhan, istri Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dan beliau tidur di sisi Ummu Haram. Ummu Haram ini bukan mahramnya Nabi, bukan, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan bukan mahramnya Nabi kan, keluarganya. Nah, jadi beliau tidur di sisi Ummu Haram dengan meletakkan kepala beliau di pangkuan Ummu Haram. Dan Ummu Haram membersihkan kepala beliau dari kutu. Jangan disangka Nabi banyak kutunya, bukan. Kalau dulu itu tidur sambil dipetani. Saya dulu masih kecil sama nenek saya kalau tidur itu sambil didedes gini. Padahal yang nggak ada kutunya, kayak orang nyari kutu aja. Dibelai-belai lah rambutnya gitu. Ya jangan bayangkan Nabi banyak kutunya, bukan. Terus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan fatat amuhu
fatat'amuhu wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Fadakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jalasat tafli ra'sahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa istayqadha wa huwa yadhak. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan dan diberi makan. Fatut'imuhu berarti. Fatut'imu, maka beliau memberi makan Nabi kita Muhammad SAW itu. Adalah Ummu Haram ini istri Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya diberi makan, kemudian diletakkan kepala beliau di pangkuan Ummu Haram sambil Ummu Haram membersihkan kepala beliau dari kutu. Ingat, jangan bayangkan Nabi punya kutu. Ini maksudnya sambil dibelai-belai rambutnya hingga tertidur. Lalu beliau bangun dan tertawa. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Jelas sekali hadis ini merupakan hadis sahih secara sanad. Adapun secara matan jelas menunjukkan bahwa beliau bukan hanya bersentuhan kulit, tetapi bahkan tertidur di pangkuan Ummu Haram. Dan dengan hadis ini, maka bersentuhan dengan wanita bukan mahram itu tidak terlarang, asalkan tidak ada syahwat. Nah, Ummu Haram ini orangnya bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berarti sudah tua, udah sepuh. Ubadah bin As-Samit itu juga orangnya sudah sepuh. Jadi Nabi itu pernah, makanya kalau orang itu sudah sepuh kan li adami syahwat. Lah kalau ipar Anda masih kinyis-kinyis, lebih muda, ganteng. Jadi saya ulang ya Bu ya, bersentuhan dengan ipar itu selama tidak ada syahwat maka tidak apa-apa, tapi kalau ada syahwat maka tidak boleh. Ini pilihan hukum yang paling ringan. Kalau mau berhati-hati ya sudah, nggak usah salaman sama ipar. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, yang penting pokoknya kalau tidak ada syahwat silakan. Tapi kalau ada syahwat hati-hati, bahaya. Bahkan Nabi mengingatkan ipar itu seperti setan, kata Nabi. Maksudnya seperti setan itu apa? Saya mohon maaf ya. Beberapa kasus rumah tangga, berantakannya rumah tangga gara-gara ipar. Ya, tapi kita tetap harus baik loh sama ipar ya. Karena bagaimana juga berbuat baik sama ipar termasuk bagian dari silaturahim. Perkara ada iparnya nyebelin itu persoalan lain. Ada lagi yang lain? Dari Bali jam berapa Bu dari Bali? Jalan-jalan jam 8. Oh, jam 8 pagi kemarin. Sampai sini Jam 24 jam lebih ya. Cuman ini salah Pak Ustadz, harusnya Apa? turun di Pekayon, Terus turun mana? Pulau Gebang. Oh, turun Pekayon sini nih yang depan Mega Bekasi itu ya. Iya. Iya, lebih dekat gitu Mas. Naik bis, Mbak. Lama kan udah naik bis, kepingin naik bis. Pahala kencana. Dari Bali jam 8 24 jam. Oh, 24 jam. jam lebih. Cukup dulu Bu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses